ke depan adalah bagaimana kemudian pemilihan pemain diaspora ini didatangkan berdasarkan kebutuhan tim, bukan kemudian siapa saja yang mau hadir. Jadi kalau saya lihat komposisi pemain tim nasional kita ini masih berat di belakang gitu kan, kalau dari pemainnya. Ya, belum ada tambahan untuk sektor depan kecuali oleh Romani. Betul. Baik. Dan ini yang harus, menurut saya harus juga menjadi perhatian baik itu PSSI maupun pemerintah dalam hal ini DPR untuk kemudian ke depan lebih selektif lagi dalam memilih atau mencari pemain, karena berdasarkan kebutuhan. Kalau saat ini kita butuh striker, ya kita cari striker yang mumpuni. Bahkan dulu misalnya ada yang bilang bahwa Giovanni Pamprongkos punya darah Indonesia. Bahkan saya pernah bertemu di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Keluarganya bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi Giovanni Pamprongkos pasti lebih milih main di tim nasional Belanda karena ada peluang main di Piala Dunia. Nah sekarang semakin banyak orang yang berminat untuk main di tim nasional Indonesia karena kebetulan ada opportunity kita bisa lolos ke Piala Dunia. Betul, satu opportunity, dan juga tentu saja ada Patrick Kluivert di sana yang mungkin akan bisa meyakinkan mereka. Tapi oke lah, program naturalisasi memang sejak awal adalah ditujukan untuk short term, untuk jangka pendek gitu. Jadi programnya adalah program akselerasi. Jadi masuk tim nasional itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Yang nggak ada jalur zonasi. Jalur zonasi agak susah, Bu. Agak susah, yang ada di sekolah. Iya, nanti banyak diganti zonasi dengan domisili. Soalnya kalau ada yang nggak lulus nanti banyak yang akan mengukur jalan ya. Itu sering terjadi. Nah, dan menarik sebenarnya. Oke lah, kita pahamin lah itu sebagai short term gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus oleh PSSI harus dibenahi juga tentang program perekrutan pemain ini. Dan kita akan kembali lagi ke 27 nama plus 3 tadi yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk berhadapan dengan Australia. Yang menarik sebenarnya memang tadi kita bahas ada 4 pemain itu yang memang sangat jarang sekali, menit bermainnya itu sedikit sekali. Sementara Patrick Kluivert sebelumnya saat dia pertama kali perkenalan dia selalu mengatakan bahwa pemain-pemain yang punya menit bermain yang lebih banyak itu akan lebih berpeluang untuk masuk ke squad dia. Ada beberapa nama seperti Nathan Chow, ada juga Rafael Struijk juga, terus ada Eliano juga yang belakangan juga sudah mulai terpinggirkan ke bangku cadangan. Terus ada juga Sean Patinama, dan keempat nama ini masih masuk di squad timnas Indonesia. Sementara kita tahu ada satu nama yang netizen juga saat ini sedang mempertanyakan nih, Asnawi Mangkualam yang sedang bagus-bagusnya main di Liga Thailand dan justru tidak ada masuk dalam skuadnya Patrick Kluivert. Ini gimana Anda memandangnya? Ya itu saya katakan tadi, jangan sampai kemudian Patrick Kluivert ini memfasilitasi diaspora yang sudah ada saat ini untuk tidak terjadi perbedaan pendapat di dalam konflik internal terjadi, karena yang justru menit bermainnya sedikit saat ini kan mereka adalah generasi awal yang menjadi pemain tim nasional Indonesia atau memilih untuk menjadi warga negara Indonesia seperti tadi disebutkan kan. Ada misalnya Nathan Chow, kemudian Rafael Struijk, kemudian Sean Patinama. Bahkan kalau kita lihat tetap masuk ke tim nasional, seorang Sandy Walsh bahkan pindah dari Belgia ke Jepang untuk kemudian mendapatkan jam bermain. Nah, saya tadi mengatakan itu sepertinya Patrick Kluivert itu terjanji dengan pernyataan bahwa dia akan memanggil pemain-pemain yang punya jam terbang. Kalau kita bicara jam terbang misalnya, Asnawi Mangkualam lebih punya jam terbang itu kan dibanding misalnya dalam tanda kutip Nathan Chow saat ini yang tidak banyak bermain bersama klubnya, atau Rafael Struijk yang belakangan juga tidak mendapat tempat di Brisbane Rocks. Termasuk misalnya diantaranya selain pemain-pemain keturunan adalah pemain-pemain lokal kita. Saya lebih memilih misalnya Beckham Putra atau kemudian Yaakob Sayuri untuk kemudian daripada memilih Hoki Caraka gitu. Karena kita lihat misalnya Hoki Caraka jumlah golnya benar 3, tapi permainannya tidak begitu tidak begitu stabil bersama PSS Sleman saat ini. Bahkan timnya ini saat ini sedang berjuang di zona degradasi. Ada satu tim yang merupakan pemuncak klasemen, Persib Bandung, tidak ada satupun pemain yang dipanggil. Ini yang menarik. Ini menarik sebenarnya karena memang betul sekali bahwa Persib Bandung yang berada di puncak klasemen tidak ada satupun pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan ini sering kejadian sebenarnya. Dalam timnas-timnas sebelumnya juga sebenarnya Persib Bandung jarang sekali mendapat tempat di timnas sebenarnya. Betul, dan itu yang menarik. Karena apa menurut saya? Karena ada sebenarnya yang pemain yang sedang menonjol saat ini, selain misalnya Mark Klok sebagai kapten tim Persib, ada juga Beckham Putra yang penampilannya sangat menonjol dan bahkan mungkin dalam tanda kutip saya yakin masih bisa bersaing dengan Eliano Reuters kali di posisi sayap kanan. Kan? Atau bisa juga Yaakob Sayuri juga sekarang bersama Maluku United sedang on fire.
9 laga beruntun tidak terkalahkan gitu kan. Yep. Dan menariknya pemain-pemain yang sedang on fire ini justru tidak dipanggil, tapi yang dipanggil adalah pemain-pemain yang sejatinya dalam tim tidak begitu menonjol saat ini. Dan saya setuju ketika misalnya Witan Sulaiman tidak dipanggil Ya, saat ini, betul. karena performanya sedang menurun, dan itu adalah pilihan dari Patrick Kluivert yang sangat fair. Tapi saya masih bertanya-tanya misalnya dengan pemain yang tadi yang banyak jam terbangnya minim, atau bahkan di kompetisi domestik juga tidak begitu menonjol seperti Hoki Caraka dipanggil itu dibandingkan dengan mengorbankan ya pemain-pemain seperti Beckham Putra yang ada di posisi sedang on fire saat ini, menjadi salah satu pemain yang key player di Persib untuk memuncaki klasemen. Yaakob Sayuri yang punya pengalaman, yang bahkan posisinya bisa berstyle gitu kan. Dia tidak hanya dalam satu posisi gitu kan. Kalau Hoki Caraka kan hanya satu posisi sebagai striker. Sementara Yaakob Sayuri bisa main sebagai bek kanan, bisa main sebagai sayap kanan gitu kan, bahkan bisa main di posisi kiri. Begitu juga Beckham Putra bisa jadi sayap kanan, sayap kiri. Artinya ada hal-hal yang tidak masuk logika kita ketika pemanggilan tim nasional yang 27 plus nanti 3 pemain itu Emil Audero, kemudian si Dian James sama Joey Polpesi. Artinya ada satu hal yang saya melihat ternyata Patrick Kluivert ini masih mencoba mengakomodasi tim yang sudah dibangun oleh Sintayong. Iya. Yang kejutan pertama ya cuma dipanggilnya Septian Bagaskara. Nah, ini sebenarnya menarik. Saya mau tanyakan tentang Septian Bagaskara. Sebenarnya selain apa sih Septian masuk di skuad Patrick Kluivert? Sementara kita tahu bahwa dia di posisi striker, Septian Satria Bagaskara. Apakah memang ini yang terbaik sekarang di Liga 1? Ya, kalau posisi striker saat ini untuk pemain lokal, Septian Bagaskara salah satu yang terbaik dengan posisinya sebagai striker ya. Kalau posisi lain wingers ya di Maulana Fikri dengan 11 gol. Septian Bagaskara sebagai striker. Dia goal getter. Iya, goal getter dengan 7 gol. Kalau saya ingat misalnya tahun 2021 ketika masih bersama 2020 ketika bersama Persib, bahkan dia jadi top scorer Liga 3. Saat promosi ke Liga 1. Dengan 32 gol gitu. Ini pemain yang sangat potensial, pemain muda yang sangat potensial, dan saya mungkin melihat bahwa Patrick Kluivert sudah berdiskusi dengan Jan Oldervring ya, sama Belanda gitu, di mana di situ dilihat ada potensi besar dari Septian Bagaskara. Selain tentunya ini adalah stimulan bahwa hadir Septian Bagaskara dalam 27 nama yang dipanggil Kluivert, stimulan kepada pemain-pemain di Liga 1 bahwa siapapun punya hak untuk punya kesempatan untuk dipanggil ke tim nasional, termasuk Septian Bagaskara yang pastinya akan melakukan debut kalau kemudian dia masuk komposisi 23 pemain misalnya nanti yang akan di line up menghadapi Australia. Nah, ini sebenarnya gambaran penting yang saya juga pemain ini pemain yang sangat potensial menurut saya dengan berada di ranking 1 untuk khusus pemain lokal ya, dengan daftar jumlah gol saat ini yang dimiliki 7 gol, kemudian asisnya juga sangat bagus dan penampilan bagus. Bahkan Jan Oldervring menjamin bahwa Kluivert ketika buntu untuk bisa mencetak gol maka masukkanlah Septian Bagaskara. Itu yang dikatakan oleh Rickering yang mengatakan bahwa sejatinya Septian Bagaskara ini adalah super sub dari Alex Martin di Dewa United. Artinya ini kebutuhan yang mungkin ketika nanti melawan Australia ada situasi kita buntu untuk melakukan tekanan, maka Rickering menyatakan pemain yang paling cocok untuk masuk di posisi kita untuk memberikan perubahan adalah Septian Bagaskara, dan mungkin itu yang kemudian rekomendasi yang akhirnya diambil oleh Kluivert menurut saya. Ya, jadi sebenarnya ya kalau bisa dikatakan, kalau orang mengatakan bahwa ini memang tidak ada jauh beda dengan skuad yang sebelumnya dimiliki oleh Sintayong, ya betul sekali, karena memang agak riskan juga sih sebenarnya kalau merombak total seluruh tim dan menggantikan dengan pemain-pemain baru. Tentu saja itu kan sangat beresiko, apalagi mereka hanya punya waktu berapa? 16 pemain berkumpul di Australia. Dan setelah itu tanggal 20 main. Praktis hanya memiliki 4 hari untuk bisa bersama gitu. Dan itu tentu akan sangat riskan apabila terlalu banyak pemain baru yang akan dimasukkan ke dalam skuad ini. Namun yang menarik sebenarnya adalah kehadiran 3 pemain ini, 3 pemain baru, itu tentu saja akan mengubah komposisi nanti tim atau skuad yang akan berangkat ke Australia. Karena kan biasanya kalau kita tahu berarti 27 ya biasa pemain yang dibawa. Ya, 30. Tidak masalah, tapi yang masuk line up adalah 23. Artinya nanti akan ada 7 pemain yang kemungkinan tidak akan masuk line up. Tapi menurut Bung Akmal ini 30-nya kan di bawah semua atau? Akan di bawah menurut saya kan, karena memang kemarin di
disisakan 3 karena menunggu proses kewarganegaraan dari Dan James, kemudian Emil Odero dan juga Joe Pelopesi. Ketika kemudian ternyata bisa dipercepat, sekarang kan tinggal nunggu proses administrasi. Belum ada kabar tentang peralihan. Saya pikir itu akan sangat cepat lah ketika kemudian status kewarganegaraan bisa dilakukan dengan cepat. Proses perpindahan administrasi federasi dari KNPB misalnya ke PSSI akan sangat mudah. Apalagi kantor FIBA-nya juga ada di Jakarta. Oh betul juga. Sudirman. Iya, dan ada hubungan yang sudah terjalin cukup bagus. Yeah. Yang menarik menurut saya adalah sindiran justru dari pelatih Bahrain misalnya. Kan bahwa kita ini sebenarnya melawan tim nasional Belanda, bukan tim nasional Indonesia. Sebelum dia menyindir sebenarnya saya udah banyak sindiran terkait hal seperti itu. Terlambat sebenarnya pelatih timnas Bahrain karena sebelumnya pada pertandingan sebelumnya kita ini timnas Hindia Belanda, timnas Belanda kecil atau timnas 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 DPD lah, Dewan Pimpinan Daerah. Timnas pusat ada. Itu sindiran-sindiran itu. Dan ini tentunya akan menjadi beban juga sebenarnya buat Patrick Kluivert ketika dia harus membawa tim ini dengan ekspektasi tinggi dengan jumlah pemain yang cukup wah gitu kan nilai pemainnya, tambah dengan tambahan 3 amunisi ini. Dan saya pikir yang paling menarik adalah menebak apakah gitu kan siapa saja misalnya pemain yang tidak akan masuk line up. Betul. Apakah nanti yang menarik kalau semuanya misalnya yang masuk line up itu pemain diaspora. Nah, itu akan sangat menarik. Sebenarnya bisa dipetakan sebenarnya. Yang paling gampang itu yang paling mudah untuk ditebak itu sebenarnya di posisi kiper. Betul. Karena kan ada Emil Odero di sana dan ada Martin Paes di sana. Martin Paes akan menjadi starter, Emil Odero akan menjadi pelapis. Tinggal satu lagi nih yang untuk di line up tentu saja. Tapi akan sangat menarik kalau seandainya ternyata berubah Odero yang jadi Emil Odero jadi starting line up. Kenapa? Kalau kita melihat pertimbangannya apa? Kan baru masuk nih. Penampilan saat ini misalnya dibanding Martin Paes dengan Emil Odero itu lebih stabil penampilannya di di Italia bersama Palermo dibanding misalnya Martin Paes di Amerika Serikat yang belakangan penampilannya menurun. Tapi kan tidak akan mungkin kemudian dalam waktu cepat akan dimainkan atau jadi starter melawan Australia. Kemungkinan mungkin jadi starter. Untuk Australia pasti Martin Paes lah ya, masih Paes karena memang waktunya masih singkat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Bisa aja jadi kejutan karena bagaimanapun misalnya kalau dari dua ini adalah kiper yang bagus. Tapi sekarang gini, ada kemudian difasilitasi untuk menjadi warga negara, kemudian mereka tidak main, akan sangat menarik karena akan menjadi problem sendiri, pasti akan ada kecewaan. Karena pastinya ketika mereka memutuskan untuk pindah warga negara menjadi warga negara Indonesia, salah satu yang mereka pertanyakan apakah saya akan jadi pemain di. Nah ini sebenarnya selama ini nggak bisa kita raba gitu karena memang nggak ada yang memberi keterangan apakah memang pemain-pemain ini didatangkan mereka tuh udah punya komitmen akan bersedia bersaing sehat gitu loh, kan bisa menjadi pelapis ketika suatu saat nanti ada pemain baru datang itu belum pernah ada yang ini kan menurut saya salah satu problem yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert. Betul. Persaingan di internal tim gitu kan, yang kemudian saling sikut. Misalnya ada generasi generasi awal asabikunal awalun kalau bahasa kerennya gitu. Ada generasi awal, ada generasi baru yang tabiin lah ini kan. Yang pertama ini generasi pertama pastinya akan ada guncangan secara psikologis kalau kemudian mereka tersingkir dengan datangnya generasi baru ini. Gitu. Karena bagaimanapun itu ada beberapa pemain juga yang sudah melakukan sindiran, bahkan dalam tanda kutip yang kemarin ramai kan perseteruan antara pemain dengan Sintayong itu salah satunya terjadi dengan banyaknya hadirnya generasi-generasi baru. Generasi awal itu lebih patuh dengan situasi dan kondisi. Generasi baru menjadi sedikit ada ego di sana karena mereka merasa main-main bintang. Tapi mungkin meredam ini yang paling ini yang akan menjadi tugas Patrick Kluivert dengan nama besarnya dia, kemudian dengan dengan wibawanya dia diharapkan dia bisa membuat suasana ruang ganti itu kondusif. Makanya kan Patrick Stephen Kluivert PSK pastikan semua kondusif. Emang untuk singkatan Bung Akmal jagonya nih. Dan yang pasti tentu saja memang itu akan menjadi sebuah kita belum bisa mengatakan masalah karena belum kejadian, tapi mungkin ada potensi atau mungkin tantangan bagi Patrick Kluivert lah. Dan tentu saja kita berharap bahwa memang profesionalitas yang dikedepankan ya. Dan yang menarik juga sebenarnya ini adalah sebagai laga debut bagi Patrick Kluivert, dan ini tentu juga akan memberikan
beban yang cukup berat juga terhadap Patrick Kluivert, walaupun dia sebenarnya sudah punya pengalaman cukup banyak main di manapun dan sudah melatih beberapa tim dan negara tentu, tapi dengan ekspektasi